Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Ya ayyuhal penonton, ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah malam ini semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, kali ini saya sudah bersama Pak Aan. Beliau adalah salah seorang beberapa kali calon kepala desa. Ada beberapa kali kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia sehingga membuat beliau penasaran apa itu yang terjadi. Dan untuk tidak membuang waktu lama-lama, mari kita dengarkan cerita daripada beliau, sahabat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Sahabat semuanya, kita akan bincang-bincang sama beliau dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita beliau terkait pada saat beliau ketemu dengan berbagai kejadian yang tidak masuk di akal. Ketika beliau mencalonkan sebagai kepala desa, saingannya begitu banyak dan ada beberapa hal yang terjadi yang di luar nalar. Mari kita dengarkan bagaimana ceritanya itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin waktu mencalonkan kepala desa pada tahun 2016, di mana pada waktu itu ada 3 calon, yang dimana calon yang pertama adalah incumbent, ya, kepala desa yang mencalonkan keberlanjutan. Kemudian kedua calon itu yang baru gitu lah. Dimana kejadian-kejadian yang saya alami pada waktu itu pada umumnya memang kondusif gitu, tetapi ada hal-hal kejadian terjadi kepada diri saya. Ya mungkin saya bukan memfitnah seseorang, dan itu juga saya kurang paham secara nalar hal-hal yang mungkin kebiasaan yang terjadi pada waktu itu gitu. Yang ke satu, mungkin ini ada cerita, namanya mungkin seorang calon Ya, harus dipersiapkan segala sesuatunya, yaitu baik lahiriah maupun juga batiniah. ya betul. Ya, dimana mungkin semua calon kepala desa, bupati, gubernur maupun juga presiden gitu ya, pejabat yang paling tinggi di negara Indonesia gitu, pasti itu antara lahir dan batinnya itu harus disatukan. Nah, saya pada waktu itu ada mungkin seorang yang dituakan di daerah saya sendiri gitu, dimana saya minta mohon doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa melancarkan dan keberhasilan saya menjadi terpilih oleh masyarakat menjadi kepala desa. Yang namanya mungkin seorang yang dituakan atau sesepuh gitu kan, selain doa juga mungkin ada salah satu mungkin syarat yang harus sebagai mungkin penangkal penjagaan ya kepada diri kita sebagai calon. Pada waktu itu saya nomor 2 ya gitu. Syarat tersebut itu hanyalah sepertinya mungkin pasir lah gitu, pasir dicampur dengan kayak garam yang lemas gitu. Terjadi pada malam hari itu, harus si syarat itu harus ditaburkan ke dalam TPS tempat TPS yang di setiap dusun gitu, dengan cara mungkin ditaburkan gitu. Mungkin pada waktu itu saya menunjuk seseorang gitu ya, silakanlah saya bantu. Ini bukan artinya saya untuk membuat apa-apa, tapi purba jaga diri kita sendiri supaya selamat, dan juga mungkin Allah mengabulkan dalam hal ini bisa menjadikan
mungkin masyarakat memilih saya dengan suara terbanyak gitu. Berjalan di dalam hal itu sudah dilaksanakan, dan pada waktu itu tidak ada hal apa-apa. Selanjutnya, karena memang dari pihak salah satu calon, mungkin diantaranya juga itu politik juga gitu kan, dan intinya ada hal-hal yang menjadikan salah satu sebagai mungkin tanda tanya. Ada yang melihat saya mungkin dari pihak tim saya yang menaburkan itu jadi masalah itu. Jadi masalahnya apa? Pinginlah diselesaikan sesuai dengan badan hukum. Ya, melaporkan mungkin kepada panitia penyelenggara pemilihan kepala desa itu dipermasalahkan, bahkan saya juga diundang gitu untuk kebenarannya apa betul atau tidaknya gitu ya. Saya memang menjawab betul, cuman saya nggak datang. Bagaimana saya nggak datang? Karena hal itu, bukti yang diperlihatkan kepada saya itu garam, terutamanya garam itu, garam yang diberitahu kepada saya itu bukan garam lemas sebagai buktinya gitu, garam kasar gitu. Nah, itu politik lah gitu. Jadi di antara mungkin tim-tim calon yang lain mungkin untuk membuat satu reaksi hal-hal tersebut untuk menjatuhkan kepada mungkin calon yang lain termasuk saya pribadi gitu. Nah, saya nggak datang karena silakan aja selesaikanlah kepada tim saya yang pada waktu itu mungkin disuruh oleh saya gitu untuk menaburkan syarat tersebut kepada setiap TPS. Saya bilang begini, semua pemilihan pejabat, pemilihan kepemimpinan baik presiden, gubernur, bupati atau wali kota dan juga mungkin kepala desa semuanya juga pakai syarat lahiriah dan batiniah. Batiniah itu ya berbentuk syarat, ada juga dari mungkin doa yang disampaikan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuman ini terbukti ada seseorang lawan mungkin tim gitu, tim sukses dari mungkin lawan calon juga gitu, yang menyampaikan dan membuktikan bahwa terbukti ada salah satu mungkin calon yang menaburkan itu dari pihak mungkin salah satu calon termasuk saya pribadi, tapi bukti yang dibawa yang ditaburkan itu bukan barang yang ditaburkan oleh pihak saya ataupun salah satu calon saya pribadi gitu. Yang terbuktinya adalah garam kasar. Itu yang pertama. Tapi itu bisa diselesaikan, bahkan mungkin dari kepolisian juga datang ya untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, saya mengunjungi makom, yaitu yang disebut mungkin Patapan ya, Keramat Patapan, yang sekarang juga mungkin sudah dibuka sebagai sejarah dari Dinas Kebudayaan Patapan tersebut, di mana di sana saya mendoakanlah kepada Patapan tersebut karena ada makomnya. Intinya mohon izin juga kepada leluhur Patapan itu. Ada 2 makom dan ketiganya mungkin ada dari Siliwangi katanya. Nah, di sana saya juga memberikan doa kepada para makom yang ada di sana, dan juga saya memohon dengan izin mudah-mudahan harapan saya bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpilih menjadi kepala desa. Nah, setelah itu yang jadi kejadian anehnya tuh apa? Waktu itu saya 1 minggu lagi hari H pemilihan, harus jam 12 itu datang ke gedung desa
ya. Tidak ada pengawal siapa-siapa, sendiri itu datang dengan memohon minta izin kepada ini tempat saya berniat untuk mencalonkan kepala desa di senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan kepada diri saya dan mendapatkan mungkin kepercayaan dari masyarakat pada umumnya. Nah, saya melangkah 5 langkah dari halaman sampai ke tempat terlas ya. Terlas itu lantai luar gitu, dan saya juga tidak menginjak lantai, bahkan masih di seret lantai gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengucapkan gitu. Mohon izin kepada yang memegang patapan desa senantiasa, saya pribadi untuk mencalonkan kepala desa ini, mudah-mudahan saya terkabulkan untuk bisa menang gitu. Nah, pas begitu saya melihat ke arah depan dan melihat kepada kaca aula desa, nampak ada orang di dalam, ketinggiannya hampir mungkin sekitar 3,5 meter dan besar gitu, bukan badak, besar gitu. Dengan memakai pakaian sipil gitu, aparatur desa gitu. Nah, di sana dia mengangguk gitu, dengan memakai kopiah gitu, peci gitu. Juga saya menghormat, mohon izin kepada Bapak, saya akan mencalonkan kepala desa periode 2016 sampai 2021 gitu. Ya udah, itu dia berbalik gitu arah dan tidak kelihatan gitu. Saya juga pada waktu langsung pulang. Saya tidak bercerita kepada siapa-siapa. Mungkin setelahnya saya bercerita setelahnya dilaksanakan pemilihan Belkades. Pada saat ketemu dengan orang tinggi besar dengan memakai seragam aparatur desa, jenengan kan begini hormat kan? Iya. Beliau hormat juga? Enggak, mengangguk. Cuma mengangguk doang. Ya. Ya, bisa kita simpulkan kalau sama-sama hormat ini berarti jadi ya? Iya, jadi. Karena mengangguk berarti nggak jadi. Nggak jadi. Terus setelah kejadian itu apa yang terjadi dengan diri kita? Kemudian malam hari H, setelah saya melaksanakan jam 2 sunat istiharoh, tobat, sunat hajat dan tahajud, di mana pada pas 2:30 saya harus keluar dan melihat keadaan posisi, dikarenakan katanya kalau seandainya sebagai calon kepala desa yang sudah ke belakang itu suka ada ciri-ciri yang dinamakan danghyang gitu. Danghyang tersebut itu ciri-cirinya adalah jadi di atas langit ya, suka ada ciri cahaya ya, yang menjurus kepada calon yang akan menang itu yang mana gitu. Itu akan ada sebuah cahaya dari langit turun ke bawah. Bukan turun, jadi dari arah timur gitu, timur. Misalkan desanya itu adalah sebelah timur gitu, posisi desa sebelah mana atau barat gitu,
Dari sana itu ada nanti jalan gitu, cahaya melintang gitu. Dan nanti akan turun di mana gitu. Ya, cahaya itu kelihatannya Itu malam hari. malam hari. Kelihatan oleh saya juga putih gitu. Nah, yang pertama kepada saya itu nggak masuk ke rumah saya gitu. Jadi di pinggir pagar jatuhnya. Gitu. Kemudian turun lagi, satu lagi kelihatan. Wah, terus ke sebelah Calon nomor 1, nomor 3 itu selatan ya, selatan utara lah gitu, 1. Wah, kelihatan terus gitu. Nah, pasti ini Kecalajang nomor 3 gitu. Jadi itu Ya cahaya itu jatuhnya ke nomor 3. Saya itu jatuhnya ke nomor 3. Ya, saya yang nomor 2 itu jatuhnya di pagar pinggir Pak, nggak langsung ke rumah. Jadi akhirnya kita kalah. Ya akhirnya besok dengan adanya malam hari H pemilihan Pilkades, besok itu terlihat juga dari hasil suara dari TPS 1, 2, 3 gitu kan, semuanya juga saya kawon gitu. Kalah, cuman pada waktu itu saya berapa berarti kita dari suara? nomor 2. Nah, pada waktu itu saya cuman peringkat kedua gitu dari DPT, daftar pemilih tetap itu nilainya itu peringkat kedua. Yang ke-1 adalah yang mendapatkan kemenangan kepala desa itu nomor 3. Nilai jumlah suaranya berapa? Nomor 3. Kalau nomor 3 813, kalau saya 628. Nomor 3 itu 360-an lah. Nah, itu mungkin pengalaman-pengalaman saya di waktu misteri dialami menjadi calon kepala desa tahun 2016-2021. Sehingga mungkin kepada calon-calon selanjutnya juga, ya mungkin setelahnya ada pemilihan Pilkades dan hal-hal yang tersebut apakah sama tidaknya kurang tahu itu. Apakah sama dengan saya atau tidaknya mungkin. Tapi pada saat kita kampanye itu kejadian yang menimpa kita itu kebanyakan masuk di akal apa kebanyakan tidak masuk di akal? Ya, menurut kampanye itu dari hasil pengawasan pribadi saya, karena saya ada tim ya setiap dusun, menurut aturan kayaknya harus berhasil lah. Karena saya lihat dari DPT yang terdaftar dari kunjungan ke masyarakat itu cukup bagus gitu. Karena saya pada waktu itu memang juga dikatakan mungkin ya 80%-an lah masuk saya gitu. Tapi pada akhirnya ya kita kalah. Cuman beginilah. Pada waktu itu saya memang terus terang tidak pakai amunisi ya, tidak pakai uang, tidak memberikan itu amplop ataupun bagaimana yang berbentuk mungkin sebagai menarik suara tidak gitu, dari masyarakat. Tidak pakai politik uang. Tidak pakai politik uang murni kalau saya gitu. Tidak ada hal-hal yang sebagaimana mungkin kan ada kalau orang lain mah ada yang pada malam tawong itu ada yang memberikan katanya uang gitu, ada yang memberikan ikan untuk memancing gitu dalam satu dusun, ada yang murni aja, ada yang memberikan mungkin salah satu hewan peliharaan termasuk kambing gitu untuk disembelih gitu. Berpoya-poya banget lah. Bahkan ada salah satu tim saya ya lah pas jam 1 nelpon saya begini adalah salah satu dari lawan Anda katanya. Nah, kita lah harus bersabar seandainya mungkin untuk di wilayah dusun yang lain sudah begini, yang tadinya mungkin pro ke saya tapi sekaligus pindah gitu.
Jadi hal itulah mungkinnya kejadian pada waktu calon kepala desa. Ya makanya mungkin saya juga berterima kasih kepada semua pihak masyarakat yang telah memilih saya. Mudah-mudahan dengan kepedulian, kepercayaan terhadap saya sendiri, dia mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa pada saat ini dia mendapatkan lindungan lah, diberikan rezeki dan juga mungkin panjang usianya gitu, dan dia diberikan kesehatan selama-lamanya. Amin. Dan hal tersebut mungkin bagi saya tidak menjadikan arogan. Nah begitu mungkin ceritanya ya. Mudah-mudahan ini juga salah satu pengalaman-pengalaman kepada regenerasi nanti yang mau mencalonkan menjadi kepala desa di mana saja, yang itu mungkin pengalaman saya. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal yang seperti itu jangan terjadi lagi seperti diri saya pribadi gitu. Ya, terulang kembali demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan hal-hal yang mungkin kekurangan atau kelebihan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah sahabat cerita beliau dari awal pencalonan kepala desa, mengalami berbagai kejadian, dari mulai kejadian yang aneh dan tidak aneh, kejadian yang masuk di akal dan tidak masuk di akal. Beliau jalani dengan baik, beliau jalani dengan berbagai luka-liku perjalanan pencalonan beliau sebagai calon kepala desa. Tapi intinya sahabat semuanya, yang bisa saya garis bawahi dari apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa yang namanya politik itu yang menang yang punya duit, tetapi yang punya duit bisa dikalahkan oleh yang licik. Tetapi yang licik pun tetap akan bisa dikalahkan oleh nasib yang baik. Maka dari itu mungkin nasib beliau belum beruntung menjadi kepala desa dan nasibnya juga tidak baik. Maka pada saat 2016 yang lalu beliau mencalonkan sebagai kepala desa, belum ada bagian daripada beliau untuk menjadi calon kepala desa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kembali lagi kita hindari politik yang namanya lebih baik menang tidak terhormat daripada kalah terhormat. Jangan seperti itu. Baik sahabat semuanya, semoga obrolan malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka.